105 FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Reo, dan selamat pagi menjelang siang untuk warga Kota Padang Sidimpuan dimanapun Anda berada. Seperti biasa di hari Jumat di pukul 11 sampai nanti mendekati formasi pukul 12, tepatnya di edisi Jumat 29 September 2023 kita ada obsesi obrolan seputar Sakofah Islam. Dan seperti biasa ya, di hadapan Ici sudah ada Ukhti cantik, siapa lagi kalau bukan Ukhti Nida. Mari kita sapa dulu Ukhti Nidanya. Assalamualaikum Ukhti Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ukhti Nida? Alhamdulillah luar biasa, siap mengguncang dunia Allah. Nambah baru nih ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Langsung aja, ini tema kita apa nih Ukhti Nida hari ini? Karena kemarin ya, tepat dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 28 September ya dia. Insya Allah hari ini kita bahas spesial Maulid Nabi, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah kalau begitu. Tema kita hari ini ialah bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Baiklah, kepada Ukhti Nida dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita waktu untuk bisa hidup, nikmat untuk bisa merasakan begitu banyak karunia Allah dan keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan di sisa usia yang Allah berikan kepada kita menjadi usia yang paling barokah, menjadi usia yang paling berisi ketaatan terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita jalankan di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Serta salawat dan salam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka kita pun berharap cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya lewat lisan, namun juga bisa kita pertunjukkan dalam perbuatan kita, begitu ya. Karena sesungguhnya dia adalah yang akan menjalani keselamatan hidup di akhirat kelak, kecuali mereka yang sudah mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita bahas bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa kita membahas ini, senantiasa kita memang, apalagi masyarakat Indonesia, melakukan peringatan Maulid Nabi, begitu ya. Nah, alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita waktu untuk bisa hidup di 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah hari ini. Berarti kalau kita runut ke belakang, Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, di tahun Gajah. Bertepatan pengulangannya adalah di hari kemarin. Maka kita pun bersuka cita mungkin ya dengan mendapati tanggal itu, karena kita merasa ya Allah, sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan pengorbanan terbaik kepada kami umatnya sehingga kami mengenal Islam. Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, kalau kita mau mentafakuri, memuhasabahi, sesungguhnya sosok yang paling kita berhutang budi padanya sebelum orang tua adalah kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW memperjuangkan Islam sehingga kita mengenal Islam. Andai Rasulullah tidak melakukan itu, mungkin begitu ya bahasan dia ya, maka kita pun tidak akan mengenal Islam. Maka luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasul, menanggalkan semua kenikmatan, kemudian juga merasakan semua sunnatullah dalam perjuangan, adanya pengorbanan, adanya kesulitan dan yang lain. Tapi Rasulullah tetap melakukan itu semata-mata untuk apa? Agar umatnya mengenal Islam. Lalu kemudian setelah kaum muslimin mengenal Islam, orang-orang mengenal Islam, mereka hidup dalam sistem kehidupan yang memang memuliakan manusia. Kenapa? Karena berasal dari Sang Khalik, berasal dari Allah. Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba yang dia ciptakan dan alam semesta. Sehingga Allah turunkan aturan itu lewat Rasulnya, lalu kemudian diterapkan oleh kaum muslimin yang pada waktu itu juga mereka berada dalam masa kepemimpinan Rasulullah. Maka terlihatlah luar biasanya, sekalipun mungkin peradaban Islam itu sudah runtuh 3 Maret 1924 gitu ya, namun hingga hari ini kita pun masih setidaknya merasakan menjadi seorang muslim begitu, Masya Allah. Maka kalau mau jujur gitu ya, harusnya kita dalam mengenang 12 Rabiul Awal itu justru malu. Kenapa malu? Kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah, namun apakah yang disuruh oleh Rasul kita ambil? Apakah yang dicontohkan oleh Rasulullah kita terapkan? Apakah justru kita menjadikan Rasulullah betul-betul menjadi idola dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita mengingat Rasul itu ya hanya dalam 12 Rabiul Awal saja gitu.
di hari-hari sesudahnya tidak ingat lagi, atau hanya ingat ketika ada masalah, nauzubillah begitu. Meskipun mungkin memang ya ketika kita ngerasa down pasti kita ngerasa lebih dekat sama Allah, itu sunatullahnya. Kenapa? Karena manusia itu pasti ingin mencari yang lebih kuat dari dia, yang bisa menuntaskan persoalannya, maka dia pasti akan kembali kepada Tuhannya gitu. Nah, jadi tak terasa begitu ya, kita kembali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kekasih Allah yakni Rasulullah SAW. Maka sepantasnya pada bulan Rabiul Awal ini kita lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi memang kan kalau bersolawat itu diperintahkan oleh Allah begitu ya, sebagaimana di Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau bapak-bapak yang dengar ceramahnya, oh iya, yang sering kedengaran di ini ya, khutbah Jumat begitu ya, karena dalilnya sebelum azan biasanya dibacakan begitu. Nah, ini di Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya pas sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka itu disunnahkan begitu ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari maka kita ingat dan amalkan ajaran Rasulullah, dan semoga kita pun menjadi umat yang senantiasa meneladani Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab kelahirannya Rasulullah di muka bumi ini tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi manusia gitu ya, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena Allah katakan di Quran surah Al-Anbiya, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya bukan hanya bagi orang muslim, bagi non muslim, bagi hewan, bagi alam semesta gitu ya. Ketika Rasulullah itu diturunkan, maka Rasulullah membawa Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan itulah alam semesta ini mendapati rahmat. Nah, maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW seharusnya bukan sembarang cinta dan bukan sekadar ucapan lisan, tetapi harusnya merupakan bukti cinta dan taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat ya, kenapa ada peringatan Maulid Nabi, meskipun mungkin ada perbedaan pandangan di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang bilang boleh, ada yang tidak begitu ya. Tapi kalau kita lihat apa landasannya, sejarahnya itu sebenarnya Maulid Nabi ini pertama kali itu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena pada waktu itu kaum muslimin pemudanya sudah mengalami kemunduran. Nah, memang mereka masih berada di masa kekhilafahan Islam gitu ya, tepatnya di masa Abbasiyah. Namun posisinya pada waktu, mohon maaf kalau nanti ada kekeliruan, mohon untuk diluruskan ya. Namun pada waktu itu ternyata kaum muslimin itu sudah tersibukkan dengan, apalagi di masa kekhilafahan itu ya peradaban itu sains teknologi begitu ya, sehingga mereka sudah ada sudah terlihat ada kemunduran dari semangat untuk melakukan futuhat dan yang lainnya. Maka yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu adalah mengulas kembali Rasulullah itu terlahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu melakukan peringatannya itu untuk menyemangati kembali kaum muslimin, bukan hanya sekadar untuk oh iya Rasulullah terlahir pada tanggal itu kemudian kita baca sholat, bukan hanya sebatas itu, tetapi diulas kembali, diingatkan kembali kepada pemuda muslim bahwa turunnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah ke muka bumi adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, lalu kemudian untuk menyampaikan Islam. Maka kita sebagai umatnya, apalagi pemuda muslim, yang harus kita lakukan apa? Berarti meniru yang dilakukan oleh Rasulullah gitu, sehingga bisa membakar semangat para pemuda muslim pada waktu itu, sehingga mereka juga kembali bergerilya untuk melakukan futuhat, dipenaklukkan wilayah-wilayah, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Islam begitu. Itu kalau dari sisi sejarahnya begitu ya. Nah, maka kemudian kita lakukan pun, kalaupun misalnya kita lakukan peringatan yang pada saat ini sama, maka kita tujuannya untuk apa? Sudah seperti apa sih kita meneladani Rasul? Jadi bukan hanya sekadar oh ya sudah kita buat nih sholawat segala macam, bukan, tapi sudah sampai lebih dari itu yang seharusnya kita lakukan begitu ya. Tidak mencukupkan dengan aktivitas tadi saja begitu maksudnya, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana apa yang sudah sampai saat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk meneladani Rasul. Jadi kalau Rasulullah itu mencontohkan kehidupan yang selama Rasulullah hidup hingga wafat tidak pernah mengambil aturan di luar aturan Allah begitu ya, seumur hidupnya Rasul hanya menerapkan aturan Allah, melakukan dakwah dan yang lainnya, maka kita sebagai umatnya Rasulullah apakah meneladani hal yang sama? Nah, itu yang seharusnya kita hayati kembali, kita muhasabahi kembali di tubuhnya kaum muslimin. Kemudian kita lihat problematika umat yang saat ini kompleks gitu ya, semua lini. Ini sebenarnya kasus yang lagi hangat di Indonesia, salah satunya kan
eksploitasi anak ya, kemudian bullying dan yang lainnya gitu loh. Nah ini bicara generasi, kenapa ke generasi kita rusak misalnya, kenapa generasi kita terpuruk? Jangan-jangan kita memang tidak menjadikan apa yang Rasulullah contohkan untuk menuntaskan persoalan generasi. Nah jadi kalau kita bicara tentang peringatan Maulid Nabi harusnya sampai ke sana juga gitu. Ini kayaknya terlalu dekat mikrofonnya. maaf. Nah ya kita lanjut ya. Jadi mencintai Rasulullah buktinya apa? Berarti kita mencintai syariatnya, karena yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat Islam. Maka pada bulan yang istimewa ini harusnya sesama muslim ya kita memperingati momentum Maulid Nabi, kelahiran sosok agung yang membawa risalah Islam yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia, yang kaffatan linnas, dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka harusnya perhatian kaum muslimin terhadap momentum ini diakui sebagai salah satu bentuk ekspresi kecintaannya atau mahabbahnya kepada Rasul, bahwa mahabbah tersebut memang wajib ditumbuhkan, dipupuk, dan dibuktikan dengan benar sesuai taujih nabawi itu sendiri. Jadi kalau kita bilang kita cinta kepada Rasulullah, berarti dipupuk dong gitu ya, berarti dibuktikan dong gitu ya, berarti ditumbuhkan. Maka bagaimana sebenarnya mendudukkan persoalan mahabbah atau cinta kepada Rasulullah ya. Maka yang pertama, kalau kita bilang kita cinta kepada Rasulullah, buktinya apa? Kita pasti menghidupkan sunnah Rasul, itu bukti cintanya. Ya kalau tadi disinggung pada garis besar yang cinta sama Rasul pasti cinta sama syariat ya, kenapa? Karena Rasulullah itu membawa syariat Islam. Jadi lucu kalau misalnya ada muslim bilang saya cinta sama Rasulullah, tapi ketika dibilang ini loh aturan Allah tentang pembunuhan, nggak cocok katanya, kan ini yang dicontohin sama Rasul misalnya. Atau kemudian saya cinta sama Rasulullah, tapi ke generasi muda misalnya asik pacaran, ya benar nggak sih cinta sama Rasul gitu ya? Karena kalau cinta sama Rasulullah pasti cinta sama syariatnya. Nah kemudian kita lihat cinta sama Rasulullah dan cinta kepada syariat itu pasti menumbuh suburkan, menghidupkan sunnahnya Rasul. Nah di salah satu hadis dikatakan bahwa terkait pembuktian cinta kepada Rasulullah ada dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku menjadi penghuni syurga. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani dan yang lainnya. Maka hadis ini pun mengandung informasi berharga bagi kita yang mengaku mencintai Rasulullah, mengingat hadis ini mengandung petunjuk dari Rasul bahwa ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, maka harus ada buktinya, dan ganjarannya dari Allah pun ada. Apa? Ketika kita mampu menunjukkan sebenar-benar cinta kepada Rasul, kemudian kita menghidupkan sunnahnya Rasul, maka pasti kita akan membersamai Rasulullah di dalam syurganya Allah gitu ya. Maka kalau kita bicara tentang apa sunnah Rasul itu Kak, apakah yang hukumnya sunnah? Yang hukum sunnah itu kan dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau kita bicara as-sunnah di dalam kitab kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada bab as-sunnah, maka as-sunnah itu diartikan apa? Perkataannya Rasul, perbuatannya Rasul, dan diamnya Rasul, yang itu menjadi hukum bagi kita gitu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam gitu ya, berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali hanyalah Islam begitu, maka kita pun akan mengambil itu karena sudah dilisankan oleh Rasul. Kemudian bagaimana dengan diamnya Rasul atas satu perkara, atau kemudian apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Contohnya apa? Misal ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah kemudian meminta keringanan atas saudarinya jangan dirajam karena melakukan perzinahan, maka datang Rasulullah mengatakan begini kepada si pemuda tadi, andai Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasul. Nah artinya Rasulullah berpegang teguh kepada syariat gitu ya. Maka itulah sunnah yang sebenarnya yang harus kita ambil gitu. Jadi perkataan dan perbuatan serta diamnya Rasul yang menjadi syariat bagi kita. Maka kalau kita lihat ini yang pertama ya, berarti ganjarannya apa? Cinta sama Rasulullah harus dibuktikan dengan perbuatan, lalu kemudian nanti ada ganjaran dari Allah berupa surga. Nah penjelasan lebih rinci diuraikan oleh salah satu imam, yakni Imam Izzuddin As-Saqani ya, yang mengatakan bahwa menghidupkan sunnah terwujud dengan mengamalkannya, menyiarkannya gitu ya, kemudian menafikan segala penyimpangan dari kaum yang menyimpang atasnya. Maka alhasil hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa motivasi yang kuat bagi seorang mukmin ya, yang dia adalah hamba Allah yang mengaku cinta kepada Rasulullah, pasti dia akan mempelajari sunnahnya Rasul.
Yang namanya cinta nggak mungkin nggak dipelajari caranya gitu ya. Kemudian juga apa? Pasti dia akan berupaya mengamalkannya, berupaya untuk mendakwahkannya, serta membelanya dari penyimpangan kaum sesat dengan meluruskan penyimpangannya. Itu merupakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh seseorang yang mengaku cinta kepada orang lain, apalagi ini cinta kepada Rasulullah. Jadi dibela ketika ada yang menghinakannya, diluruskan ketika ada penyimpangan gitu ya, dan yang lainnya. Nah, maka kata sunnati ya dalam hadis tadi itu berkonotasi thoriqi, yang artinya apa? Jalan hidupku, kata Rasul. Maka mencakup seluruh ajaran yang beliau contohkan, yang telah Rasulullah gariskan untuk umatnya, baik berupa ucapan atau qauliyah, baik itu perbuatan atau fi'liyah yang beliau contohkan bagi kita. Nah, itu kalau dikatakan man ahya sunnati, kata Rasul, maka siapa yang menghidupkan sunnahku. Kalau tadi kata-kata menghidupkan pasti dia lakukan, dia pelajari, dia amalkan, dia syiarkan atau dia dakwahkan, kemudian dia bela kalau ada penyimpangan dan yang lainnya. Maka sunnati maksudnya apa? Thariqi, jalan hidupku, kata Rasul. Maka berarti itulah yang harus kita tiru. Nah, maka sunnah asalnya adalah bermakna thariqi atau metode dan sirah atau jalan hidup. Itu disebutkan dalam Asy'ari. Maka ketika kita melihat hal ini, yang dimaksud dengan as-sunnah tadi adalah apa-apa yang Rasulullah perintahkan dan yang beliau larang, apakah nanti berupa pujian gitu ya, ataukah berupa perkataan maupun perbuatan selain yang diungkapkan dalam Al-Quran. Maka gambaran hidup Rasul yang menggambarkan keteladanan praktis dalam penegakan Islam secara totalitas atau kafah dalam seluruh aspek kehidupan Rasul. Jadi mulai dari kehidupan aspek pribadinya Rasul, keluarga, hingga bermasyarakat dan bernegara, mulai dari perkara syahadat, salat, hingga perkara imamah, kepemimpinan dan siasah, itu seluruhnya menegakkan Islam gitu. Jadi di dalamnya hanya termaktub Islam sebagai satu-satunya aturan. Nah, selanjutnya ketika kita mengatakan kita mencintai Rasulullah adalah syarat menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena kata Rasul tadi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku gitu ya, maka dia sesungguhnya mencintaiku, kata Rasul. Nah, siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaiku di surga. Berarti kalau tidak cinta kepada Rasul, ya tidak dapat tiket masuk surganya gitu ya. Nah, maka ini yang kalau kita lihat ya menjadi makna dari hadis tadi. Lalu kemudian Imam Izzuddin tadi juga menjelaskan bahwa benar-benar makna yang mengatakan benar-benar cinta kepada Rasulullah, karena sesungguhnya siapa saja mencintai seseorang maka ia akan bertingkah laku seperti dia akan bertingkah laku kepada orang yang dicintainya itu dengan penunjukan sifat-sifat yang baik gitu. Contohnya gini, kita kalau sayang sama orang tua pasti kan kita menunjukkan sikap yang baik dong ya gitu. Pasti akan berbeda dengan orang yang kita tidak kenal gitu ya. Maka ketika kita sayang sama Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, maka pasti akan terlihat dari tindakannya. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasulullah ya itu merupakan tuntutan keimanan dan itu sifat terpuji. Jadi selain tadi karena kita pengen Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita gitu ya, tapi juga karena ini adalah tuntutan keimanan. Kenapa tuntutan keimanan? Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada dirinya gitu. Selain daripada keduanya, maaf. Jadi tidak akan beriman seseorang kecuali Allah dan Rasulnya dia cintai dari apapun juga. Berarti dari orang tua kita juga? Iya. Karena kita cinta kepada kedua orang tua kita karena Allah yang memerintahkan, kan begitu. Jadi harus sampai ke sana. Maka kita lihat lagi di Quran surah Ali Imran ayat 31, ini mungkin di sesi pertama ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi cinta kepada Rasulullah ini menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya sekedar ya saya kalau mau cinta suka-suka saya dong ya gitu. Enggak, tapi kita harus memupuk rasa cinta kepada Rasulullah. Bisa jadi kita tidak muncul rasa cinta itu ya karena kita nggak kenal siapa Rasul gitu ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjut di sesi kedua. Baik, terima kasih kepada Ufti Nida atas pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni bukti cinta kepada Rasulullah. Dan sepertinya ini memang ya kalau misalnya kita cinta sama seseorang pasti dibuktikan. Iya benar. Lagi sama Rasul gitu ya. Ke orang tua aja kita juga harus membuktikan, apalagi ke Rasul. Baiklah kalau begitu, ini untuk sesi pertamanya. Untuk rekan Raw yang ingin bertanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya di 0822 99996105. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua, tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, kembali lagi bersama Ici dan juga Ufti Nida di Obsesi edisi Jumat 29 September 2023
dengan tema kita bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Kepada Uti Nida dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya tentang tema kita hari ini. Pertama, menghidupkan sunnah Rasul begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sunnah Rasul, berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah pastilah kita tinggalkan. Nah itu harusnya bagi seorang mukmin, dia pasti akan senantiasa memotivasi dirinya untuk mencari tahu apa saja yang menjadi sunnah Rasul itu. Jadi mulai dari bangun tidur, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Terus nanti di aktivitas saya sehari-hari, tujuan hidup saya, atau bahkan mungkin jawaban paling mendasar pada diri seseorang. Apa itu jawaban pertanyaan paling mendasar pada diri seseorang? Dan setiap manusia pasti akan mempertanyakan ini. Kalau Syekh Taqiyuddin mengatakan ini adalah al-uqdatul kubra. Apa itu al-uqdatul kubra? Akad paling besar, simpul paling besar. Jadi kalau simpul ini terurai, maka terurailah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kita mungkin bertanya, saya hari ini pakai baju apa? Besok saya mau makan apa? Itu pertanyaan cabang. Atau mungkin 10 tahun lagi saya akan jadi apa? Cita-cita saya apa? Itu pertanyaan cabang. Ada pertanyaan paling besar dalam diri seseorang. Dan ini pada setiap orang pasti ada. Hanya saja kadang jawabannya bisa salah atau tidak menemukan jawaban. Jadi apa tuh Kak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kita tuh dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Pernah nanya? Cici pernah, saya nggak pernah nanya gitu. Oh saya pernah ditanya dulu waktu telat, waktu masuk sekolah dari mana? bukan tapi ini adalah maksudnya pertanyaan paling mendasar pada diri setiap manusia. Makanya kalau kita amati, anak kecil juga pasti menanyakan itu. Kita tuh dari mana sih? Dilahirin dari mana gitu ya? Allah tuh yang mana gitu ya? Nah itu kenapa? Karena Allah memberikan akal bagi manusia, dan manusia pasti akan mempertanyakan itu. Ketika jawabannya salah, pasti tingkah lakunya salah. Ketika jawabannya benar, maka tingkah lakunya benar, dan dia akan mendapati kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Maka Rasulullah pun memberikan jawaban itu, gitu ya. Nah, maka ketika kita menemukan jawaban tadi, kita berasal dari Allah di dunia untuk beribadah kepada Allah, dan Rasulullah contohkan bagaimana cara beribadah itu tidak bisa pakai gaya sendiri gitu ya. Bahkan mungkin maaf sekali, ibu-ibu mungkin mau ngajarin anaknya sholat, tapi anaknya suka Ultraman, jadi nggak apa-apa di awal sholatnya pakai gaya Ultraman, boleh nggak? Ya nggak boleh kan, salah gitu. Artinya itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Maka harusnya mengikuti sunnah Rasul itu ya dicontohkan sebagaimana Rasulullah mencontohkannya. Emangnya di dalam Islam ada aturannya, ada treatmentnya bagaimana mendidik anak? Ada. Salah satunya adalah kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun, maka didiklah mereka dengan cara bermain. Ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun, maka didiklah mereka dengan berdisiplin. Ketika mereka berusia 14 hingga 21 tahun, maka didiklah mereka dengan cara bersahabat. Itu treatment di dalam Islam, gitu loh. Belum lagi kita lihat nanti yang lain bagaimana cabang-cabangnya gitu ya. Artinya kita pun untuk mendidik anak ada loh sunnahnya dari Rasul gitu ya. Mau didik apa ya gitu. Ada semua. Persoalannya kaum muslimin sekarang mungkin merasa akalnya lebih pintar gitu ya. Kita merasa ya apa yang dicontohkan Rasul itu sudah tidak relevan, padahal apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu yang akan menjadi wasilah, itu akan menjadi petunjuk gitu ya, itu akan menjadi hidayah bagi kita gitu. Jadi kalau dikatakan saya belum ketemu hidayahnya, Allah sudah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah, diambil nggak, diterapkan nggak gitu ya, dipelajari nggak gitu, jangan-jangan nggak dipelajari, bahkan mungkin nggak dibaca. Nah inilah mirisnya kita lihat kondisi umat Islam sekarang, seolah kalau mau belajar Islam itu kalau punya waktu luang gitu, padahal Islam itulah yang seharusnya menjadi koridor dalam kehidupan kita gitu. Kenapa? Karena tadi kita tugasnya di muka bumi ini Allah ciptakan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Setelah kehidupan ini berakhir, Allah katakan nanti akan kembali lagi sama Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah gimana pertanggungjawabannya? Sedangkan kita nggak tahu apa yang kita lakukan di muka bumi ini, jangan-jangan sudah banyak yang menyalahi aturan Allah. Maka sudah menjadi keharusan gitu ya, ini khususnya juga bagi keluarga-keluarga muslim, menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Nah artinya kalau kita lihat ya, ini bagaimana buktinya kalau di dalam ranah keluarga, maka setiap keluarga muslim harus menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dan selanjutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Dan semua akan terwujud jika para orang tua selalu menanamkan keimanan yang kukuh kepada anggota keluarganya. Dan peran orang tua itu sesungguhnya sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang sendi-sendi agama dalam diri anaknya gitu ya. Maka kata Rasulullah di dalam salah satu hadis, sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya setiap yang terlahir itu fitrah, berarti kan sesuai dengan apa yang Allah inginkan sebenarnya gitu ya. Nah maka penanaman keimanan ini akan menjadikan anak itu mengenal Allah gitu ya,
sebagai Al-Khaliq Sang Mudabbir, dan Rasulullah SAW sebagai qudwah dalam kehidupannya dan dalam kehidupannya. Nah, maka nanti ketika generasi sudah dibiasakan dengan ini, pastilah mereka akan terbiasa untuk mengikuti sunnah Rasul tadi. Lalu kemudian yang kedua, untuk meneladani Rasul gitu ya, dengan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul itu pasti berupaya untuk meneladani Rasul, berupaya. Artinya kadang kita tuh gini, saya mau ngikutin apa yang Rasulullah lakukan kalau mudah, kalau susah tinggal naron mai katanya, widabo anggo ini maaf pakai bahasa daerah pula ya. Jadi kalau kita itu merasa nih, ya kenapa kita mau sholat? Karena sholat bisa dilakukan. Sholat itu tidak mengganggu aktivitas yang lain misalnya. Kenapa kita mau puasa? Nah, terlebih lagi kaum muslimin akan bilang gini, karena puasa itu menyehatkan. Iya, itu bonusnya, tapi harusnya kenapa kita mau melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain itu karena semata-mata perintah Allah dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa anak-anak bisa patuh kepada orang tuanya, bisa menghormati orang tuanya? Karena di Quran surah Luqman disampaikan apa? Jangankan untuk ngomong yang lebih kencang kepada orang tua, ngomong saya tidak boleh, itu aturan di dalam Islam. Jadi kalau ada orang tua yang justru malah khawatir ketika anaknya mengkaji Islam, dipertanyakan ini anaknya mau jadi baik atau enggak gitu ya. Atau kemudian orang tua yang tidak mau mengkaji Islam, jangan-jangan tidak mencintai Rasulullah tadi gitu. Jadi kalau kita mau mencintai Rasulullah, pasti kita juga akan berupaya meneladani Rasul. Berupaya meneladani Rasul pasti akan melakukan thalabul ilmi gitu ya, menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya gimana? Pasti kalau yang sekarang konteksnya ya banyak kajian di mana-mana gitu ya. Maka carilah ilmu itu. Carilah taman-taman surga itu. Karena dari sanalah nanti kita akan mengenal bagaimana sebenarnya Rasulullah mencontohkan gitu. Jadi Rasulullah itu memberikan teladan bagaimana misalnya tata cara toharoh, masuk kamar mandi, bangun tidur, sampai konsep membangun negara dengan kepemimpinan Islam. Dan ini akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Oleh karena itu cinta kita kepada Rasulullah maka harus dibuktikan dengan melaksanakan seluruh yang diteladankan oleh Rasulullah secara kafah, secara sempurna. Dan ini yang menjadi kuncinya. Jadi Rasulullah itu nggak cuma mencontohkan adab bangun tidur gitu ya dek ya, atau aturan dari bangun tidur, tapi Rasulullah juga mencontohkan hingga cara membangun negara, dan konsep negara dalam Islam itu ada dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itulah yang bertahan hingga 1300 tahun lamanya gitu ya. Selama 1300 tahun lamanya itu terbentang kekuasaan kaum muslimin dari Maroko hingga Merauke, dan hanya terjadi 200 tindakan kriminal selama 13 abad itu. Masya Allah. Artinya apa? Kok bisa hanya tapi kan itu banyak loh kak, 200 gitu. Bayangin aja per 13 abad 1300 tahun aja terjadi 200 tindakan kriminal, berarti kan per 6 tahun baru terjadi satu tindakan kriminal. Kok bisa seperti itu? Itu karena yang diterapkan adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ya, untuk bisa tadi memahami itu semua, ya berarti kita harus sering-sering membaca sirah Rasul. Nah, artinya apa? Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah tentu saja dimulai dengan mengenalkan sosok Rasulullah. Dan Allah telah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan syariatnya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 hal, yakni mencintai Nabi, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali darinya bersama para nabi dan orang-orang yang disucikan. Jadi ini dalam riwayat At-Tabrani. Jadi mencintai Nabi, mencintai ahli baitnya, dan mencintai Al-Quran gitu ya. Maka ini yang harus kita pahamkan gitu. Jadi kalau kita mencintai Nabi, nggak mungkin kita cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal. Kayak memang kadang kalau dosen itu nanya kan, nggak kenal maka tak sayang. Berarti solusinya apa? Kenalan. Jadi kenalan sama Rasulullah itu baca sirah nabawiyah gitu ya. Baca bagaimana perjalanan Rasul. Dan kita tidak akan menemukan bahwa dalam kehidupan Rasulullah, sejak Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah menghabiskan hidupnya untuk hura-hura, itu nggak ada. Atau kemudian ya udah hanya mikirin diri sendiri, enggak. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah hingga akhir hayat beliau memikirkan bagaimana Islam itu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh kaum mukmin, dikenal oleh umatnya gitu ya. Dan umat Rasulullah itu kan sebenarnya bukan hanya kaum muslimin gitu ya, tapi umat akhir zaman itu adalah di bawah risalah yang dibawa oleh Rasulullah begitu. Nah, jadi hingga wafat pun apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Padahal kata ulama, sakit yang paling sakit itu adalah sakitnya sakaratul maut gitu. Itu udah sakitnya yang paling luar biasa.
Mungkin kalau ibu-ibu memang ketika melahirkan itu sakitnya sudah dahsyat, tapi kalau kata ulama, sesakit-sakitnya kesakitan itu yang paling sakit itu adalah ketika sakaratul maut. Nah, tapi pada kondisi itu pun Rasulullah masih mengingat apa? Ummati, ummati, ummati. Ibaratnya mungkin gini loh, Dik. Kalau kita ada gempa datang gitu, udah runtuh semuanya, kita pasti nggak mikirin adik kita dari mana tuh, kita nggak mikir loh ya. Kenapa? Yang kita pikirkan tuh diri kita. Itu belum sedahsyat mungkin sakaratul mautnya gitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasul masih mikirin umatnya gitu. Kan kalau di hadis lain itu disampaikan lagi kan, ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril, kemudian Rasulullah bertanya, apakah sesakit ini sakaratul maut itu? Maka iya, kata malaikat Jibril. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau gitu, buat sama aku semuanya, biar tidak dirasakan oleh umatku. Padahal Rasulullah pernah ketemu nggak sama kita? Nggak pernah. Tapi Rasulullah memperjuangkan Islam, menyampaikan Islam, diusir bahkan ketika dari Taif gitu ya. Ketika Rasulullah mencari nusrah ke Taif, dilempari, diteriakin sebagai orang yang gila gitu ya. Bahkan padahal kalau kita pikir-pikir ya, Rasulullah itu terlahir dari keluarga yang sangat memuliakan beliau. Sampai-sampai ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu, Abu Hakam itu memerdekakan budaknya saking bahagianya ketika Rasulullah lahir. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan Islam, mereka memusuhi Rasulullah gitu ya. Nah, coba Rasulullah meninggalkan itu semua demi melakukan dakwah Islam. Maka terlalu durhaka kita kepada Rasulullah setelah apa yang Rasulullah contohkan, Rasulullah korbankan untuk umatnya. Namun kita tidak mau mengambil itu. Ujung-ujungnya kita bilang apa? Kita pengen selamat dunia akhirat. Padahal Rasulullah udah kasih contohnya nih, udah kasih panduannya gitu. Dia katanya mau selamat dunia akhirat, tapi panduannya nggak diikuti, gimana gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya handphone, kita pengen handphonenya tuh bagus-bagus aja, tapi kita nggak pernah pakai buku panduannya. Aduh, kita bahkan mungkin pakai buku panduan yang lain, pakai buku panduan mesin cuci katanya. Ketika mesin handphone Anda mati, maka siramlah, ya makin rusak lah gitu ya. Karena yang dipakai buku panduan yang lain, bukan buku panduannya Rasulullah gitu. Nah, itu kemudian kita baca sirahnya, kemudian banyak-banyak bersolat kepada Rasulullah. Ini tadi sudah disinggung di awal ya. Jadi bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari, Abu Aliyah ya, telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah ialah pujiannya kepada Nabi di kalangan para malaikat. Sedangkan salawat dari para malaikat ialah doa mereka untuk Rasulullah. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusalluna ya, dari yusalluna ala Nabi yang begitu ya, itu akan memberikan keberkahan. Nah, kemudian yang terakhir nih, apa yang kita bisa lakukan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah? Sering-sering menghadiri majelis ilmu, gitu ya. Mencintai Rasulullah adalah mencintai dan menjalankan semua yang Rasulullah bawa berupa ajaran dan hukum-hukum Islam. Dan setiap kita dituntut untuk terus belajar hingga kita paham ajaran dan hukum-hukum Islam. Maka dengan demikian kita akan selalu mengingat sosok Rasulullah yang sangat istimewa yang membawa ajaran Islam tersebut. Dan kita gitu ya, tidak hanya akan semakin paham Islam, tetapi kita juga akan semakin cinta kepada Rasulullah sebagai sosok yang membawanya. Dan langkah paling mudah untuk mewujudkan semua ini adalah dengan istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas Islam secara kafah. Kenapa harus Islam kafah? Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan penerapan Islam setengah-setengah, seperempat, seperdelapan, atau cuma sebiji gitu. Tapi Rasulullah mencontohkannya kafah. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dengan seperti itulah kita akan semakin mencintai Rasulullah gitu ya. Dan lalu nantinya kita akan memahami dan mendakwahkan Islam ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah umat, yang semua ini akan menjadi benteng yang kokoh agar umat tetap teguh di jalan Islam dan semakin cinta kepada Rasul. Jadi kalau kita bicara bagaimana menumbuhkan cinta tadi, sering-sering dibahas, sering-sering dicari tahu gitu ya, sering-sering kita pelajari bagaimana dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Jadi ini mungkin bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah gitu ya. Dan pastinya karena Rasulullah itu menegakkan Islam secara kafah, berarti tidak layak bagi seorang mukmin mengambil syariat yang lain kecuali hanyalah syariat Islam. Dan tidak layak pula bagi mereka untuk meniadakan Islam kafah itu, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul tidak pernah mengambil Islam, menerapkan aturan Allah yang tidak sempurna, tapi Rasulullah mengambilnya secara sempurna. Nah, ini mungkin untuk sesi kita yang kedua ya, Dek ya. Insya Allah kita nanti mungkin ada di sesi ketiga.
Baik, terima kasih kepada Ukti Nida atas pemaparannya di segmen kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga, di mana nanti Ukti Nida akan menjawab pertanyaan dari rekan Rao. Ini ada beberapa pertanyaan ya Ukti yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Nanti kita akan lanjutkan lagi tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Rao, kita kembali lagi di Obsesi. Di sini Ukti Nida akan menjawab pertanyaan dari rekan Rao yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Ada yang ingin bertanya nih Ukti Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah mau bertanya, apakah bukti cinta kita kepada Rasul itu kita buktikan dengan mengikuti semua sunnahnya? Dan apa hukumnya jika kita tidak mengikuti semua sunnahnya? Syukran Ustazah. Nah, satu lagi nih Ustazah, Ukti Nida ada yang bertanya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu narasumber yang dirahmati Allah, apakah dengan bersolawat saja seseorang itu sudah tergolong kepada orang yang cinta Nabi? Terima kasih. Baiklah, kepada Ukti Nida dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk tadi melalui chat WhatsApp. Kepada Ukti Nida dipersilakan. Orang yang memang berupaya, semoga Allah berikan keberkahan dan rahmat untuk yang bertanya dan juga kita yang saat ini membahas ini ya. Yang pertama, apakah kita memang harus mengikuti semua sunnahnya Rasul? Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada sunnah Rasul itu yang kita tanggalkan? Jadi tadi kita uraikan definisi dari sunnah ya. Jadi sunnati, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Maka kata sunnah itu artinya bukan hanya sekadar kebiasaan gitu, tapi tariqi itu maknanya, metodeku atau sirahku gitulah maksudnya ya, itu jejakku. Nah begitulah mungkin maknanya. Maka kalau kita lihat ke definisi itu berarti kata Rasulullah, man ahya sunnati, berarti barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku berarti dia akan membersamaiku di surga. Berarti ini menjadi sababiyah kenapa kita bisa masuk ke dalam surganya Allah gitu. Lalu kemudian sebenarnya banyak ayat-ayat hadis dan ayat yang lain gitu yang menunjukkan bahwa kita itu memang harus berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Salah satunya adalah di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang Rasul berikan kepadamu maka terimalah, dan apa yang ia larang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi kata Allah apa yang Rasulullah perintahkan terima, apa yang Rasulullah larang naha gitu ya, nahakum. Jadi kalian itu betul-betul menahan daripada itu. Jadi apa yang Rasulullah larang tinggalkan, jangan diambil lagi. Nah, kemudian di hadis ya, itu kalau tadi di Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang ini di dalam salah satu hadis, apa-apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian, dengan segenap kemampuan. Nah, maka kalau kita lihat dari dua landasan hukum ini begitu ya, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk menyelisihi apa yang telah menjadi sunnahnya Rasul. Jadi harus kembali kepada sunnah Rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau sesekali ditinggalkan berarti ketika ditinggalkan kan dapat dosa gitu ya. Karena ibaratnya gini, kalau kita di sekolah saja, terus ada siswa yang bilang gini, saya mau ngikut aturan sekolah, tapi sesekali saya nggak mau pakai seragam. Apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-gurunya? Pasti siswanya akan dipanggil, nak kamu kenapa nggak pakai seragam hari ini? Ya kan? Nggak punya seragam atau apa masalahnya gitu? Itu baru sekolah loh ya gitu loh. Meskipun tadi mungkin si anak bilangnya saya mau sekolah di sini, saya akan belajar giat segala macam gitu ya, tapi dia tidak mau mengikuti aturan yang ada di sekolah itu, maka bisa kita katakan dia bukan siswa di sekolah itu, atau dia memang menginginkan untuk tidak berada di sekolah itu. Nah, ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, saya ingin menjadi mukmin yang taat, yang Allah cintai, yang Rasulullah cintai, maka sesungguhnya bagi seorang mukmin tidak adalah baginya pilihan kecuali mengikuti, meneladani apa yang sudah Rasulullah contohkan dalam sunnahnya. Jadi kalau ditanya, kalau kita menyelisihi atau kita tidak menerapkannya, kalau itu hukumnya wajib berarti dosa. Kalau itu hukumnya sunnah berarti kita merugi gitu. Kalau itu hukumnya haram lalu kemudian kita ambil padahal Rasulullah larang, maka dosa besar, kan begitu.
Nah, ini yang harus kita lihat gitu ya. Lalu kemudian di Quran surah An-Nisa, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, maka kami biarkan ia leluasa dengan kesesatannya, yakni menentang Rasul dan mengikuti orang-orang yang kufar tersebut. Kemudian kami seret dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang dengar kajian kita hari ini, kalau terbiasa baca Quran surah Al-Waqiah, di dalam Quran surah Al-Waqiah itu kan juga digambarkan bagaimana golongan kanan dan golongan kiri gitu ya, dan golongan orang-orang yang terdahulu, bagaimana siksa di dalam neraka dan bagaimana kenikmatan di dalam surga. Kalau siksa di dalam neraka itu bahkan ada yang digambarkan nanti akan diseret mengelilingi neraka, kemudian dia dirantai dengan besi panas gitu ya. Nauzubillah, untuk menggambarkannya saya pun kita nggak kuat gitu ya. Tapi nanti ada yang, tapi kan di nerakanya sebentar. Nauzubillah, jangan sempat seorang mukmin berpikir sedemikian. Kenapa? Karena sering dengan siksa neraka itu seperti mengenakan sandal dengan keadaan otak mendidih. Bisa kita bayangkan? No, pasti tidak akan bisa dibayangkan. Kita mungkin kebakar tangannya, misalnya kebakar tangannya, sampai nggak otaknya mendidih? Nggak sampai kan? Tapi sering dengan siksa neraka bagaikan mengenakan sandal dengan keadaan otak mendidih. Nah, yang menguatkan kita juga apa? Allah dan Rasulnya. Allah itu sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kasih sayang. Meskipun mungkin kita punya banyak masalah gitu, tapi kalau kita mau jujur, tiada tempat bagi kita untuk mencurahkan itu semua kecuali kepada Allah. Tiada tempat bagi kita untuk meminta kecuali hanya pada Allah. Tidak zat yang mampu menuntaskan masalah kita kecuali hanyalah Allah. Maka luar biasa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang Allah berikan kepada kita. Maka dengan alasan apa kita mau mendurhakai Allah dan Rasulnya gitu. Nah, kalau kita mau jujur gitu ya, nikmat ya, makanya Allah katakan dalam Quran surah Ar-Rahman sampai 30 kali Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kau dustakan? Kita hidup di muka bumi ini, Allah turunkan Rasul untuk mencontohkan mana aturan yang baik, mana yang tidak. Sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, tinggal pakai saja gitu ya. Tidak perlu lagi mikir mana yang baik untuk saya, mana yang enggak. Tinggal pakai saja Al-Quran dan As-Sunnahnya, tinggal diselaraskan saja dalam kehidupan. Kemudian semua kebutuhan kita Allah berikan pemenuhan, Allah berikan yang terbaik. Bahkan mungkin menurut kita sesuatu ini baik, tapi ternyata tidak Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tahu ini tidak yang terbaik gitu ya. Bahkan ketika tidak kita minta, Allah datangkan karena Allah tahu itu yang kita butuhkan misalnya. Maka semua itu sudah Allah limpahkan kepada kita. Kita punya masalah, ngadu ke manusia jadi nambah masalah. Tapi kalau ngadu sama Allah, tuntas masalahnya. Padahal mungkin kan ketika kita ngadu sama Allah, baru ngangkat tangan dan baru nangis gitu, tapi rasanya plong gitu. Ngadu ke manusia nambah rumet masalahnya gitu ya. Artinya ya itu secara manusiawi gitu ya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Jadi sesungguhnya Allah turunkan Rasul dengan sunnahnya itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Nah itu, jadi kalau ada yang mengatakan ketika kita menyelisihi apa hukumnya, pasti dosa gitu. Lalu ini ada satu hadis yang menguatkan kepada kita. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke lubang biawak pun, maka kalian pun akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Maka apa kata Rasulullah? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan inilah yang kita lihat mungkin di kondisi sekarang, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan mungkin orang yang kita tiru itu masuk terjerumus ke dalam lubang biawak. Kita mungkin kan kayak kiasan yang sangat merendahkan itu ya. Udah kayak gitu pun dia masih kita ikuti juga gitu. Padahal udah jelas-jelas keburukannya, kesalahannya, kerusakannya gitu ya, masih juga diikuti oleh kaum muslimin. Maka harusnya kita berpegang teguh kepada syariat Islam. Nah ini, terus yang kedua tadi, apakah cukup dengan bersolawat saja? Bersolawat ada keutamaan dan kemuliaan baginya. Dan di salah satu hadis juga dikatakan, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan berikan kebaikan bagi dia 10 kali. Berarti kalau dalam sehari semalam, berapa kali kita bersolawat? Dalam sholat saja, untuk satu kali tahiyat saja sudah ada solawatnya, begitu ya deh ya. Berarti itu sudah berapa banyak gitu. Belum lagi di pembahasan yang lain atau mungkin di kebiasaan kita yang lain. Maka itu adalah sebuah kebaikan dan harus kita lestarikan, harus kita biasakan gitu, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasul, artinya pasti senantiasa dong kita ucapkan gitu, kita sebut-sebut namanya. Kalau kita sayang sama ibu kita atau sayang sama adik kita atau sangat-sangat menggemari salah seorang dosen misalnya, salah seorang guru, atau kita cinta sama anak-anak kita, pasti kita akan sering sebut namanya gitu ya. Maka pasti juga sering kita sebut nama Rasulullah, kita pasti akan sering bersolawat. Tapi cukupkah dengan itu? Nah itu persoalannya kan, cukupkah dengan itu? Tidak, karena para sahabat
mencontohkan bagaimana mencintai Rasulullah dengan cara yang paling tepat. Mereka bersolawat, mereka meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, mereka menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah, mereka membela Rasulullah ketika tidak membersamai mereka, atau ketika Rasulullah sudah wafat kemudian ada yang memburuk-burukkan Rasulullah, dan mereka juga melindungi, menolong siapa saja yang menolong agama Allah, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Jadi orang-orang yang melakukan dakwah itu dimuliakan. Kenapa? Karena Rasulullah memuliakan mereka, gitu ya. Karena Rasulullah menyampaikan sedemikian. Jadi kalau kita bicara cukupkah dengan sholawat, itu baik, tapi ada yang lebih utama. Lebih utamanya apa? Rasulullah itu dicintai bukan hanya lewat lisan, namun juga dalam perbuatan kita amalkan, dan itu sifatnya adalah mulai dari skala individu, masyarakat dan negara, gitu ya. Lalu kemudian kita dakwahkan hingga masyarakat dunia mengenal Islam, Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu. Baik, terima kasih kepada Ukti Nida atas pemaparannya dengan tema kita bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Sepertinya ini kita sudah di ujung segmen ya, di segmen ketiga ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada Ukti Nida ya yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, dan untuk rekan-rekan semuanya juga terima kasih karena sudah mendengarkan kita di pagi menjelang siang hari ini. Akhir kata dari Ici, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you bye-bye rekan-rekan.